Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, ayah bunda dan anak-anak? Semoga diberikan kesehatan selalu. Di sini saya ingin membahas tentang beberapa hal yang menyebabkan anak akhirnya mengalami satu keterlambatan motorik kasar. Yang pertama adalah gizi yang buruk. Ada beberapa anak di lapangan yang saya temui dengan kondisi yang dia itu susah makan. Jadi anak yang tidak mau makan ini mempengaruhi gizinya, kemudian karena gizi anak ini tidak cukup, akhirnya anak ini juga mengalami keterlambatan motorik. Mungkin ada satu masalah tertentu yang akhirnya tidak tertangani sampai dengan dia usia di 20 bulan, belum juga jalan. Kita tahu bahwa terutama zat protein ya, yaitu zat pembangun tubuh yang memang berfungsi sangat besar peranannya untuk perkembangan dari otot. Dilihat dari segi perkembangan yang lain seperti gigi yang hanya tumbuh sekitar 2 atau 3, dari segi berat badan juga kurang. Kedua, biasanya orang tua itu cenderung lebih protektif, jadi berlebihan protektifnya. Pada saat anak sedang melakukan suatu gerakan, kemudian mungkin menurut orang tua ini, wah awas nih, takut, awas nanti jatuh, awas nanti misalkan kena ini, kena itu. Akhirnya orang tua cenderung mengangkatnya, kemudian yang tadinya anak ingin melakukan suatu gerakan latihan akhirnya tidak melakukan. Karena seringnya gerakan anak yang dibatasi, akhirnya memunculkan satu kondisi keterlambatan. Atau yang ketiga, pada saat anak melakukan suatu gerakan, misalnya anak ingin belajar tengkurap, pada saat dia sudah memiringkan badannya, dia terlihat menangis, kemudian terlihat berusaha keras. Di situ orang tua tidak tega, akhirnya cepat membantu. Nah, satu gerakan yang dilakukan oleh anak, kemudian karena adanya tangisan yang membuat orang tua tidak tega, kemudian memunculkan perilaku akhirnya orang tua itu membantu. Hal ini justru yang akhirnya menghambat perkembangan motorik anak, karena kemandiriannya menjadi tidak terlatih. Yang keempat, bisa jadi anak itu terlalu sering digendong. Padahal usianya seharusnya bukan usia untuk digendong-gendong lagi. Pada saat anak lahir, dari 0 bulan sampai dengan 3 bulan itu adalah maksimal anak digendong hanya dalam batas usia tersebut. Jadi ketika dia sudah memasuki fase mulai miring, kemudian mulai tengkurap, itu sebaiknya tidak banyak digendong. Jadi hanya pada situasi kondisi tertentu saja. Biarkanlah anak itu untuk mengeksplor diri, ya. Lebih baik sediakan satu tempat yang aman, luas, kemudian biarkan dia untuk berlatih melakukan suatu gerakan-gerakan yang akhirnya nanti bisa memunculkan gerakan-gerakan baru untuk perkembangan motoriknya. Biasanya kejadian anak yang banyak digendong ini, mohon maaf, biasanya terjadi di lingkungan yang memang keluarganya itu banyak saudaranya ya, seperti di kampung. Anak-anak biasanya yang terlahir di sana cenderung ingin digendong oleh, misalkan oleh neneknya, oleh bibinya, oleh tantenya, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak ada kesempatan anak itu untuk rebahan atau dibiarkan saja sendiri, kecuali saat anak itu tidur. Sehingga stimulus dari lingkungannya kurang, kemudian eksplor dirinya juga kurang. Jika hal ini terus dilakukan setiap hari, tentunya akan menghambat perkembangan motoriknya. Kemudian yang kelima itu adanya gadget atau TV yang diberikan sejak dini. Ya, ada beberapa orang tua yang datang kemudian dengan melaporkan bahwa dari bayi sudah diberikan HP atau TV. Kemudian banyak sekali durasinya atau lamanya dia screen time ini yang akhirnya kemudian memunculkan satu perilaku malas untuk bergerak. Dia lebih asik untuk menonton TV atau HP, sehingga tugas-tugas perkembangan motoriknya yang harusnya dilakukan oleh dia jadi terabaikan. Karena gadget ini juga cenderung edik, ya, ada canduknya, ya kan. Jadi pada saat tidak diberikan, anak itu akan menangis dan menunjuk-nunjuk HP mungkin atau menunjuk TV, sehingga akhirnya nanti orang tua akan memberikan lagi. Terus saja diberikan seperti itu. Coba bayangkan ketika anak itu pada saat itu baru mampu posisi terlentang saja, kemudian hanya diberikan
TV dan HP, kira-kira apa yang terjadi? Tidak hanya motorik kasar saja ya, jadi motorik halus, kemampuan bicaranya juga biasanya terlambat. Dan hati-hati, banyaknya screen time, apalagi sejak dini, ini akan memunculkan satu perilaku autis. Ada beberapa anak juga yang memang datang dengan kondisi autis dan setelah dilihat riwayatnya, dia sudah diberikan tontonan sejak kecil. Yang keenam adalah orang tua mungkin menggunakan alat-alat tertentu yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak. Contohnya adalah baby sofa dan baby walker. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa baby sofa ini cenderung memberikan kenyamanan bagi bayi, dan dengan bentuknya yang cekung seperti itu membatasi satu gerakan dari bayi itu. Jika penggunaan baby sofa ini sering, maka saya bisa pastikan bahwa perkembangan motoriknya akan terganggu karena adanya keterbatasan gerak itu tadi. Kemudian baby walker. Baby walker juga saya pernah jelaskan, kan ada dua baby walker itu bentuknya ya, ada yang bulat dan satunya lagi ada yang baby walker yang jenis baru. Sebenarnya dua-duanya saya tidak merekomendasikan ya, meskipun ada beberapa yang membolehkan yang satunya ini ya, yang hanya dipegang dengan tangan kemudian dia mendorong gitu. Tapi ternyata di klinis, di lapangan saya menemui anak yang menggunakan baby walker yang dengan didorong itu pun terjadi masalah pada saat dia berjalan ya. Jadi cenderung di bagian otot-otot pinggulnya ini menjadi kurang terlatih, sehingga pada saat berdiri pun dia tidak bisa kokoh. Jadi memang sebaiknya kalau mau latihan berjalan ya kita yang pegangin, bisa dengan dua tangan, kemudian jika sudah lebih baik, kurangi bantuan kita menjadi satu tangan. Itu adalah cara berjalan yang menurut saya paling efektif. Jadi kita langsung melatih anak dengan tangan kita bisa atur kapan sekiranya bantuan kita harus dikurangi, kapan sekiranya kita harus tambah. Karena pada saat berjalan itu kadang-kadang anak, terasa ini agak lumayan nih, dia bisa stabil nih ketika berjalan sendiri. Nanti kita coba pegangan kita itu kita agak longgarkan. Tapi misal tiba-tiba dia mengalami satu gerakan oleng lagi, nah kita bisa tambah lagi, kita bisa eratkan lagi pegangan kita ya. Jadi menurut saya tetap melatih anak berjalan itu lakukanlah secara langsung tanpa menggunakan alat. Anak ini terlalu dimanjakan. Sekalanya orang tua itu tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan satu perilaku memanjakan. Karena beberapa orang tua berkata bahwa, "Bu, saya tidak memanjakan, saya tidak menggendong dia, saya biarkan dia." Akan tetapi ada satu hal yang terlupakan. Setelah saya amati, pada saat selesai terapi, kemudian anak itu berpindah tangan ke ibunya. Nah ini, anak itu didudukkan tetapi dengan bersandar ke orang tuanya. Nah ini kayaknya sepele ya, tetapi ini juga akhirnya berefek kepada otot-otot bagian punggungnya, jadi tidak terlatih. Nanti parasut refleksnya jadi tidak terlatih. Reaction dari tangan, gerakan-gerakan cepat dari tangan ketika anak itu mengalami satu goyangan itu menjadi tidak terlatih. Ini memberikan sandaran pada anak pada saat dia duduk, ini juga berakibat fatal. Otot-otot punggung jadi tidak terlatih. Refleks-refleks yang kemudian harusnya difasilitasi untuk muncul menjadi terlambat ya, karena adanya perilaku ini. Hati-hati ya bun, ini jangan disepelekan. Jadi lebih baik anak itu didudukkan. Kalau memang dirasa anak itu belum stabil duduknya, kita bisa dudukkan di depan kita, tapi berikan jarak. Jangan sampai menempel pada kita.